Teman-teman sekalian, berbagai tragedi terjadi di negara kaum muslimin. Perang saudara, mengangkat senjata, dan membunuh sesama menghiasi berita-berita di negara umat Islam berdiam. Konflik yang berkepanjangan seolah membuat tragedi menjadi pemandangan yang kerap ditemui. Terakhir, terjadi ledakan bom di dekat ibu kota Kabul, yaitu Afghanistan. Sebelumnya juga terjadi ledakan di bandara Turki, di Arab Saudi dan Indonesia sebelum Idul Fitri. Dunia menyaksikan negara-negara berpenduduk muslim menjadi negara yang penuh konflik. Lalu, dibenarkankah tindakan membunuh sesama muslim? Islam datang untuk melindungi jiwa. Jiwa manusia amat mahal harganya. Maka tak heran jika pengorbanan tertinggi dalam agama ini adalah pengorbanan jiwa. Namun harus hati-hati dalam memaknai pengorbanan jiwa. Jangan sampai mengorbankan jiwa sendiri dengan tujuan merenggut jiwa lain tanpa hak. Perlindungan yang amat ketat terhadap jiwa manusia ini termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 33. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Juga amat diharamkan untuk membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Apa saja sih alasan yang dibenarkan syariat itu? Rasulullah SAW bersabda, tidak halal menumpahkan darah seorang muslim yang bersaksi tidak ada sesembahan yang benar selain Allah dan bersaksi bahwa aku Muhammad adalah Rasulullah, kecuali dengan salah satu dari 3 alasan, yaitu yang pertama nyawa dibalas dengan nyawa atau yang disebut dengan kisos. Kedua, seorang lelaki beristri yang berzina. Dan yang ketiga, orang yang memisahkan agama dan meninggalkan jamaah atau murtad. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengasuh Rumah Fikih Indonesia yaitu Ustadz Ahmad Sarwat berpendapat, haram hukumnya dan termasuk ke dalam dosa besar membunuh sesama muslim. Tindakan keji itu jelas diharamkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ancaman terhadap perilaku ini amatlah keras. Orang yang membunuh nyawa seorang muslim tanpa hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancamnya dengan siksa berupa dimasukkannya ke dalam neraka jahanam. Tidak akan keluar lagi abadi di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam. Kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Selain itu, alasan diharamkannya membunuh satu muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan, dosanya sama seperti membunuh seluruh manusia di muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 32. Jika seorang membunuh mukmin tanpa kesengajaan, Allah mewajibkan pelakunya untuk membayar diyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak sepantasnya bagi orang mukmin membunuh mukmin yang lain kecuali karena tidak sengaja. Maka barang siapa yang membunuh mukmin karena tidak sengaja, maka wajib baginya memerdekakan seorang budak yang beriman dan membayar diyat yang diserahkannya kepada keluarganya, kecuali apabila keluarganya itu berkenan untuk bersedekah atau dengan memaafkannya. Quran Surat An-Nisa ayat 4
Quran Surat An-Nisa surat keempat ayat 92. Selain itu, menghilangkan nyawa mukmin lainnya tanpa sebab yang benar juga akan ditagih pertama di hari pembalasan saat kiamat nanti. Di sana amal pertama yang akan dihisab dalam urusan hubungan hamba dengan Allah adalah sholat. Sementara amal yang akan dihisab pertama kali dalam urusan antar manusia adalah bab hutang nyawa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang dihisab pertama kali dari seorang hamba adalah masalah sholat. Dan yang pertama kali dihisab atas dosa sesama manusia adalah dosa menumpahkan darah muslim. Hadis riwayat Bukhari. Selain akibat, tentunya di sisi lain kita dapat menemukan manfaatnya, yaitu jika kita menjauhkan diri dari tidak membunuh orang lain, maka ikatan persaudaraan kita terhadap orang lain akan erat dan tentunya tidak akan terjadi permusuhan dan pertumpahan darah, sehingga keamanan dan kedamaian dapat dirasakan oleh kita semua.